Ayo sebelum nonton jangan lupa subscribe dengan komen, dengan like. Thank you. Akhirnya episode pertama 2521 tayang tadi malam 12 Februari 2022. Dibintangi Nam Joo Hyuk dan Kim Tae-ri, drama ini menyoroti kisah pertemuan keduanya ketika berusia 22 dan 19 tahun. Sementara kisah mereka bersemi di usia 25 dan 21 tahun. Selain itu, drama ini pun akan menggambarkan kisah kehidupan masyarakat Korea Selatan yang terdampak oleh krisis ekonomi di tahun tersebut. Di episode pertamanya, drama ini mendapatkan sambutan yang baik dari para pemirsa. Tagar 2521 dan nama Nam Joo Hyuk juga sampai trending di Twitter. Oke, kita lanjut ke dramanya. Cerita ini dimulai saat Nahidu mengantarkan anaknya untuk mengikuti seleksi atau tes balet. Namun, Kim Min Chae, anak dari Nahidu, mendadak menyerah terlebih dulu dan mengungkapkan tak ingin bermain balet lagi. Lantas, Kim Min Chae memilih kabur ke rumah neneknya. Di sana, ia menenangkan diri dan membongkar isi lemari ibunya. Kim Min Chae kemudian menemukan buku diary dari ibunya, Nahidu. Nah, disinilah semua bermulai. Dalam diary tersebut selanjutnya memperlihatkan kehidupan sekolah menengah dengan latar tahun 1998. Nah, disinilah semua bermulai. Dalam diary tersebut diceritakan bahwa Nahidu merupakan siswi yang sangat menyukai dan bergabung ke dalam ekskul anggar di sekolahnya. Setiap hari Sabtu dia sangat bersemangat untuk berangkat ke sekolah karena ingin menyaksikan Go Yurim berlatih anggar di sekolahnya. Nah, jadi di sini Go Yurim dan Nahidu itu berbeda sekolah ya guys. Nah, Go Yurim sendiri adalah seorang siswi sekaligus atlet anggar nasional di sekolah lain. Hidu bercita-cita dan terobsesi ingin menjadi atlet anggar nasional sekaligus ingin menjadi lawan dari Go Yurim. Namun sayangnya karena krisis keuangan IMF di tahun 1998, klub anggar di sekolah Nahidu harus tutup. Namun Hidu menolak untuk melepaskan mimpinya dan bekerja lebih keras untuk mencapai tujuannya. Nah, saat mengetahui klub anggar di sekolahnya tutup, ia sempat merasa frustasi dan kemudian curhat melalui teman online-nya. Nah, si teman online-nya tersebut kemudian menyarankan untuk tidak menyerah dan menyarankan untuk pindah ke sekolah atlet nasional Go Yurim. Nah, karena hanya itu satu-satunya cara untuk dia tetap bisa bermain anggar. Namun ternyata untuk mencapai impiannya itu ternyata tidaklah mudah. Nahidu yang selalu bersitegang dengan ibunya itu pun belum mendapatkan izin untuk pindah sekolah. Nah, akhirnya ia memikirkan segala macam cara yang dapat ia lakukan agar dapat pindah sekolah ke tempat sekolah Go Yurim. Nah, konyolnya Nahidu melakukan berbagai cara untuk bisa pindah ke sekolah dengan tingkah-tingkah yang konyol, seperti mencoba berantem dengan teman seangkatannya hingga ikut tawuran, namun ia selalu gagal dengan rencana-rencana konyolnya tersebut. Di sisi lain ada Baek Jin atau yang diperankan oleh Nam Joo Hyuk, merupakan seorang pemuda yang keluarganya dilanda krisis keuangan. Nah, sebagai putra tertua di keluarga, Yijin menempatkan dirinya melalui pekerjaan yang sulit untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Dalam hal ini, Yijin melakukan berbagai macam jenis kerja paruh waktu. Nah, Yijin melakukan berbagai pekerjaan paruh waktu seperti pengantar koran hingga menjaga toko buku. Pertemuan Yijin dan Hidu terjadi saat Nahidu bertengkar dengan ibunya soal pindah sekolah. Yijin yang sedang mengantarkan koran ke rumahnya tak sengaja mendengarkan argumen mereka. Nah, tak hanya itu, pertemuan Yijin dan Hidu rupanya juga terus berlanjut. Hidu yang menyukai komik kerap datang ke toko buku di mana Yijin bekerja.
Nah, berbagai pertemuan tak sengaja antara Yijin dan Hidu membuat mereka menjadi terasa akrab. Meski sempat terjadi perseteruan kecil di antara keduanya, namun Hidu berterima kasih kepada Yijin karena telah menasihatinya dan membuat ia mengambil langkah yang tepat dalam menggapai mimpinya. Salah satu pertemuan tak sengaja lainnya adalah saat Hidu mendatangi sebuah bar dan tidak sengaja bertemu dengan Yijin saat ia berusaha untuk dikeluarkan dari sekolah agar dapat dipindahkan ke sekolah Koyurim. Keesokan harinya, Nahi memberanikan diri untuk meminta bantuan dan meyakinkan ibunya bahwa ia sangat serius ingin terus melakukan anggar. Ia memohon agar ibunya mau memindahkannya ke sekolah Koyurim. Alih-alih mendukung, ibunya justru malah marah besar karena mengetahui Nahi semalam pergi ke sebuah klub dengan menggunakan pakaian ibunya. Ibunya kemudian merobek-robek buku komik yang ada di meja Nahi. Nahi pun semakin kesal dan tidak menerima komiknya dirusak. Ia kemudian mengatakan kalau komik tersebut itu lebih berarti daripada ibunya sendiri. Nahi kemudian mengeluhkan ibunya yang tidak pernah mendukungnya dalam beranggar dan tidak pernah hadir di setiap ia melakukan pertandingan anggar. Nah, setelah berdebat dengan ibunya, ia kemudian mencoba untuk memperbaiki komik yang dirusak oleh ibunya tadi. Namun sayangnya, salah satu lembar yang sobek tersebut malah jatuh ke dalam kolam. Ia sangat pusing karena tidak punya uang untuk mengganti komik sewa yang rusak tersebut. Akhirnya ia memutuskan untuk menulis dan menggambar ulang kembali halaman komik yang basah, kemudian mengembalikannya. Nah, saat mengembalikannya, Yijin mempertanyakan terkait halaman komik yang rusak. Namun, Nahi hanya bisa menangis dan kabur karena terlalu malu dan tidak bisa mengganti biaya kerusakan komik tersebut. Nahi yang pantang menyerah dan dalam meraih mimpinya kembali menemui pelatih Koyurim yaitu Yang Chanmi dan memohon untuk meminta menerimanya sebagai muridnya. Pelatih Yang Chanmi kemudian mulai mengetes kemampuan Nahi. Ia melempar sebuah apel ke udara dan dengan sigap Nahi menangkapnya dengan menggunakan pedang anggarnya. "Kamu lolos ujian pertama," ucap coach Yang Chanmi. Nah, lanjut ke tes yang kedua. Yang Chanmi meminta Nahi mengeluarkan semua uang yang ia bawa atau yang ia miliki. Nahi kemudian mengeluarkan beberapa uang koin dari sakunya. Coach Yang Chanmi kemudian meminta Nahi untuk menebak berapa koin yang tersembunyi di kepalan tangannya. Nah, seperti bermain tebak-tebakan gitu. Dalam 3 kali tebakan, tidak satu pun tebakan Nahi ada yang benar. Yang Chanmi kemudian menyatakan Nahi gagal dalam tes keduanya. Ia juga menjelaskan alasannya bahwa dalam permainan anggar tidak bisa hanya mengandalkan keahlian, melainkan harus memiliki keberuntungan. Dan dia menganggap Nahi tidak memiliki keberuntungan tersebut sama sekali. Nah, namun sekali lagi Nahi pantang menyerah dan memohon untuk diberikan kesempatan dengan mempertaruhkan sepatunya dan membuat luluh Yang Chanmi. Yang Chanmi akhirnya menerima Nahi dan memintanya pindah ke sekolah tempatnya mengajar mulai pekan depan. Nah, cek per cek ternyata salah satu alasan Nahi diterima karena ibunya itu secara pribadi menelpon dan datang menemui Yang Chanmi untuk memohon dan meminta ia menerima anaknya sebagai muridnya. Nah, Nahi sangat senang dan keesokan harinya ia kemudian memberitahu Yijin yang tengah lewat depan rumahnya saat mengantarkan koran. Sesampainya di depan rumah, Nahi bertemu dengan ibunya yang baru saja pulang dari kantor. Ibunya kemudian menawarkan Nahi untuk pergi membeli seragam sekolah barunya untuk pekan depan.
Ibunya ternyata tidak memberitahu kalau sebenarnya dialah yang meminta Yang Chanmi untuk menerimanya sebagai muridnya. Dan sepertinya ada plot twist juga antara Yang Chanmi dan ibunya Nahi. Nah, oke, lanjut. Sepekan berikutnya, Nahi terlihat sangat senang dan bersemangat karena akan bersekolah atau satu sekolah dengan pemain kebanggaannya, Ko Yurim. Nah, kemudian di pagi hari saat Yijin datang untuk mengantarkan koran, ia berteriak dari dalam pagar dengan senangnya bahwa dia akan pindah sekolah terus melakukan anggar. Nah, jadi itulah akhir dari episode pertama 21-25. For more updates, jangan lupa like, comment, and subscribe-nya ya. Thank you.